Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang adik-adik tercinta calon siswa SMP Negeri 2 Air Gegas. Jadi perkenalkan, Bapak Anang Farid SPD, yaitu mengajar seni budaya. Untuk topik nanti yang akan Bapak bacakan atau untuk disampaikan kepada adik-adik tercinta atau siswa SMP Negeri 2 Air Gegas yang nanti akan menjadi calon, yaitu tentang visi, misi, dan program kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Air Gegas beserta pembelajaran di masa COVID pandemi 19 ini. Nah, maka selengkapnya mari kita sama-sama menyimak cuplikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik calon siswa baru SMP Negeri 2 Air Gegas? Semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, tujuan dilaksanakan MPLS agar Anda mengetahui keadaan ataupun kegiatan di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Air Gegas. Pelaksanaan MPLS ini yaitu dengan daring. Ya, berarti adik-adik sekalian berada di rumah ya dengan melihat video ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Selanjutnya, mari kita lihat visi dan misi sekolah SMP Negeri 2 Air Gegas yang tercinta ini. Visi dan misi SMP Negeri 2 Air Gegas. Visi yaitu cita-cita atau impian ya yang ingin dicapai untuk masa depan. Jadi cita-cita atau impian apa dari sekolah kita itu agar lebih baik untuk masa depan SMP Negeri 2 Air Gegas itu. Sedangkan misi yaitu alasannya atau SMP Negeri 2 Air Gegas memuat apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi apa-apa aja untuk mencapai tujuannya dilaksanakan misinya itu. Ya, kita lanjut. Visi SMP Negeri 2 Air Gegas yaitu berkarakter, terdidik, terampil, berdasarkan imtak, serta berwawasan lingkungan. Yaitu indikator visi. Jadi, untuk mencapai impian yang akan dilaksanakan, visinya itu yang pertama, untuk masa depan itu unggul dalam pengembangan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah. Jadi harus unggul dalam mengembangkan sikap dan perilaku religius. Berarti religius itu adalah tingkah laku yang baik ya, berdasarkan keagamaan kita yang sudah memang diemban kita dalam pendidikan beragama. Yang kedua, pencapaian nilai rata-rata rapot setiap semester adalah 77,9. Mudah-mudahan tercapai. Kita yang penting rajin belajar, insya Allah akan mencapai dengan rata-rata tersebut. Yang ketiga, berprestasi dalam akademik dan non-akademik. Maksudnya akademik itu yaitu di bidang kayak sains ya. Ada IPA, matematika, begitu juga dengan IPS ataupun bahasa Indonesia dan yang lainnya. Non-akademik yaitu non-akademik itu bidangnya terkait dengan prestasi olahraga, prestasi di bidang seni. Itu kaitannya dengan banyak menggunakan fisik ya.
Keempat, unggul dalam pelaksanaan 7K. Apa itu 7K? Yaitu adalah kebersihan. Tadi apa itu kebersihan? Yaitu kita harus bebas dari sampah, debu, sehingga dipandang itu sangat indah dan enak sekali. Jadi harus bersih ya lingkungan sekolah kita. Yang kedua, keamanan di bidang 7K itu, yaitu bebas dari gangguan seseorang atau kelompok lingkungan. Jadi nggak ada istilahnya kelompok-kelompok yang garis keras ya. Jadi kalau ada apa-apa segera laporkan ke guru. Itu untuk keamanannya. Dan selanjutnya yang nomor 3 itu ada kekeluargaan. Ya, maksudnya di sini hubungan erat antar orang-orang dalam kelas, misal sekolah, dan guru-guru, kawan-kawan Anda, itu harus terjalin hubungan yang erat. Jangan sampai ada kebencian atau musuhan, itu kurang baik. Dan nomor 4, keimanan. Yaitu kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita harus melaksanakannya sesuai dengan agama Islam yang kita anut. Selanjutnya yaitu kerindangan. Di sini mempunyai sirkulasi udara yang baik dan tanaman yang menyejukkan serta bebas dari polusi udara. Di samping yang tadi kerindangan ya, jadi untuk menanam pohon itu sangat baik ya bagi ruangan lingkungan atau sirkulasi udara yang ada di SMP kita. Yang keenam, kerapihan. Nah, ini adik-adik, kerapihan yang harus diutamakan di sekolah kita dari mulai masuk gerbang ke sekolah kita, pakaian, sepatu, kemudian topi, semuanya diperiksa kelengkapan Anda ya sebelum masuk. Selanjutnya, keindahan, yaitu enak dipandang. Keindahan bisa manakala keimanan kebersihan, keimanan kekeluargaan, kerindangan, dan kerapihan itu tercapai. Jadi kalau semuanya yang 6 tadi tercapai, maka keindahan juga akan tercapai. Itu maksud dari 7K. Selanjutnya terwujudnya ekstrakurikuler, keunggulan dalam disiplin dan kegiatan. Kemudian pencapaian kompetensi dalam ujian nasional. Nah, nomor 6 ini karena ujian nasionalnya kemarin sudah dihapus, maka diganti dengan ujian skala kompetensi minimal di sekolah kita nanti. Itu pelaksanaannya ada di kelas 8. Pencapaian dalam pengembangan media dan sarana dan prasarana pembelajaran. Jadi alhamdulillah kita untuk ujian media dan sarananya kita menggunakan komputer ataupun tablet untuk ujian semester ya. Selanjutnya terwujudnya suasana sekolah yang cinta lingkungan. Misi yaitu melaksanakan pengembangan kurikulum standar nasional otomatis. Kurikulum kita di SMP Negeri 2 Air Gegas udah standar nasional. Selanjutnya nomor 2, pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, sistem penilaian. Nanti juga Anda kan sudah sesuai pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran, maka akan dinilai. Dan itu menjadikan nilainya berada di nilai raport. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran atau cara pembelajaran. Nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan bagaimana metode atau strategi pembelajaran untuk siswa atau adik-adik. Kegiatan bidang olahraga. Kegiatan bidang kesenian, yaitu kegiatan bidang kesenian biasanya
terkait dengan menggambar ya, kalau di SMP Negeri 2 Air Gegas, adapun menyanyi ataupun hal-hal yang lainnya. Bidang keagamaan, kemudian melaksanaan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif, pengembangan media pelajaran. Ada program kegiatan dan ekstrakurikuler. Jadi apa program kegiatannya? Yang pertama ada program kegiatan rutin. Apa aja sih program kegiatan rutin itu? Yaitu piket umum. Nah, jadi sudah dilaksanakan dibagi-bagi piket umum. Nah, tiap kelas itu orang-orangnya sudah dibagi bagian-bagian yang harus bagian piket umum itu seperti apa. Kemudian piket kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas, menanamkan budaya literasi sebelum masuk pelajaran pertama. Apa itu literasi? Ya, contohnya seperti sebelum masuk pelajaran pertama, kalian terlebih dahulu membaca dulu materinya, ataupun hal-hal yang lain dengan positif, entah itu menulis, atau kegiatan membaca. Nah, itu merupakan salah satu contoh literasinya. Kedua, program kegiatan mingguan. Nah, program kegiatan mingguan ini yang dilaksanakan biasanya di hari Jumat, yaitu ada membaca sholawat Nabi, kemudian yasinan, dan juga ada senam. Ya. Jadi adik-adik bisa senam di tiap minggu. Di tiap minggu dalam artian hari Jumat ya, seminggu sekali. Bukan di hari minggunya, tetapi di hari Jumatnya. Ya, selanjutnya ada program bulanan atau di setiap minggu keempat. Nah, bakti sosial, ini salah satu contohnya. Ada bakti sosial juga dengan jogging. Ya. Kalau ini biasanya joggingnya keluar ya, keluar lingkungan sekolah dengan didampingi Bapak dan Ibu guru. Dan juga ingat, hati-hati kalau di luar sekolah ketika jogging, jangan sampai memenuhi jalan aspal karena itu bukan jalan ranah untuk kita juga, tapi orang lain juga bisa menggunakan ya istilahnya itu untuk publik umum. Jadi kita harus di pinggir jalan aja, pinggir sebelah kiri ya. Tuh. Selanjutnya, kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Apa aja? Yang pertama, keagamaan. Keagamaan ini ekstrakurikulernya biasanya ada hadroh ya. Jadi membaca sholawat dengan diiringi musik. Nah itu hadroh. Biasanya itu pembimbingnya atau pembinanya oleh Pak Rizky. Nah ke Pak Rizky lah yang membimbing hadroh. Sholawatannya juga. Kepramukaan. Nah untuk kepramukaan ini biasanya dilaksanakan setiap minggu sekali. Dan itu wajib dilaksanakan dan wajib diikuti oleh Anda sebagai siswa SMP Negeri 2 Air Gegas karena pramuka ini nilainya harus minimal B. Nanti di rapotnya kalau C atau cukup bisa-bisa tidak bisa melanjutkan naik kelas ke tingkat selanjutnya. Pramuka ini harus wajib diikuti oleh Anda. Pramuka ini pelatihnya yaitu Ibu Kusumawati, SPD, kemudian Pak Rizky juga untuk pelatih pramuka putranya. Yang ketiga, ada Olimpiade Sains. Olimpiade Sains ini matematika, kemudian IPA, dan IPS itu mata pelajarannya untuk sains. Ya termasuk ke bidang akademik. Nah, kalau sudah siswa senang dengan Olimpiade Sains, silahkan ya. Ini daftar ke guru yang bersangkutan yaitu kalau matematika
yaitu ke Ibu Ria Mitasari. Kalau IPA, Ibu Kurnia Hartini. Kalau IPS ke Ibu Rusdiana. Jadi itu pembimbing untuk Olimpiade Sains. Selanjutnya olahraga. Nah, olahraga ini ada atletik, ada voli, ada tenis meja, banyak sekali. Itu bisa kalian menghubungi Bapak Yudila SPD ya sebagai guru olahraga. Nah, untuk seni, di sini yaitu kaitannya dengan FLS 2N ya. Ada apa aja? Ada menggambar, desain poster, sama lukis. Jadi kalau kalian sedang suka menggambar atau desain di bidang komputer, boleh bertanya kepada pembimbingnya, yaitu Anang Farid SPD. Untuk SMP Negeri 2 Ergas pada saat ini, yaitu pelajarannya masa pandemi COVID-19, yaitu ada sistem belajar yang diterapkan pada masa pandemi ini. Yang pertama sistem daring, ya seperti Anda seperti ini kan juga melihatnya daring atau belajar dari rumah BDR. Nah, ini contohnya ya. Kemudian tatap muka dengan shift. Ya, jadi dibagi-bagi. Jam keberapa kalian masuk, jam berapa kalian pulang. Itu sudah ada jadwalnya untuk masalah pembelajaran masa pandemi ini. Itu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diterapkan di SMP Negeri 2 Ergas. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19, jangan lupa ya menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan. Nah, mencuci tangan tuh harus ingat, pakai sabun ya. Pakai sabun mencuci tangan tuh, kemudian langsung dibasuh dengan air mengalir yang disediakan di sekolah. Sudah lengkap, di depan kelas-kelas itu sudah ada kerannya. Kemudian memakai masker. Jangan lupa untuk ke sekolah itu bawa masker setiap hari. Setiap ke sekolah pakai masker. Kemudian nomor 3, menjaga jarak. Dalam menjaga jarak ini ada ketentuannya. Minimal 1 meter. Ya, minimal 1 meter. Kemudian menjauhi kerumunan. Apa itu kerumunan? Ya, berkumpul. Jadi jangan berkumpul-kumpul banyak-banyak itu. Jadi jauhi kerumunan. Boleh ngobrol tapi dengan jarak tadi. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas berarti mengurangi mobil ya. Wah, susah kalau mengurangi mobil. Mobilitas itu adalah pergerakan atau kalian pergi-pergian. Nah, itu mobilitas. Jadi, tetaplah di rumah kecuali memang ada kepentingan yang mendesak atau kepentingan hal lainnya. Yang itu diibaratkan memang penting. Terima kasih ya. Jadi cukup sampai di sini untuk kegiatan MPLS, visi dan misi, kemudian program kegiatan, selanjutnya ada ekstrakurikuler tadi sudah diceritakan, dan juga apa pembelajaran di masa COVID-19 ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.